Selamat pagi anak-anak. Baiklah ya, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yaitu pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Sekarang buka bukunya halaman 13 ya. Di sini kita akan belajar pembelajaran 3, mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini teacher akan menjelaskan ya, membandingkan sifat-sifat tokoh dalam cerita. Bagaimana ya kira-kira cara membandingkan sifat tokoh dalam cerita? Nah, dengan cara membandingkan sikap tokoh dalam cerita itu dengan cara ditinjau dari tingkah laku dan perbuatan ya. Nah, jadi watak tokoh ditentukan dengan mengetahui perbuatan ya. Misalkan teacher contohkan ada sedikit cerita ya. Burung gagap tersebut memakai perangkap untuk menjebak si merpati ya. Misal burung gagap tersebut memakai perangkap untuk menjebak si merpati. Nah, kira-kira watak burung gagap itu seperti apa? Apakah baik? Apakah jahat? Apakah cerdas? Apakah tidak jujur ya? Nah, apa kira-kira watak dari burung gagap tersebut? Nah, kalau menurut teacher watak burung gagap itu yaitu licik. Kenapa dikatakan licik? Karena dia memakai perangkap untuk menjebak si merpati. Nah, itu artinya licik kalau ada niat menjebak ya. Nah, oke, perlu kalian ketahui ya, tokoh itu adalah orang atau pelaku dalam cerita. Nah, jadi burung gagap itu termasuk salah satu tokoh. Nah, salah satu tokoh karena pelaku dalam cerita. Nah, sekarang buka bukunya halaman 14 ya, halaman 14. Di sini ada teks rajinlah bekerja. Nah, rajinlah bekerja. Nah, teacher ya telah membaca sepintas dari rangkuman rajinlah bekerja ini. Nah, di rajinlah bekerja ini ya, ini terdiri dari beberapa tokoh ya. Nah, setelah teacher sudah membacanya. Nah, tokoh dalam rajinlah bekerja ini yaitu ada kelinci ya, ada kelinci. Terus ada Pak Tani dan lalu ada tikus. Nah, di ketiga tokoh ini memiliki berbeda-beda watak, berbeda-beda watak ya. Misalkan si kelinci. Nah, kelinci pada teks ini itu merupakan baik ya, memiliki sifat yang baik. Kenapa? Karena suka bekerja untuk mendapatkan makanan ya, itu kelinci. Makannya apa? Ini tadi yang digambar wortel ya. Jadi dia bekerja keras ya, bekerja membantu Pak Tani ya supaya mendapatkan upah ini makanan tadi wortel. Nah, lalu ya tokoh selanjutnya itu Pak Tani. Nah, watak Pak Tani ini apa ya? Nah, watak Pak Tani ini baik hati. Lalu ada satu tokoh lagi ya di sini tikus. Nah, tikus ini orangnya jahat ya. Tikus itu wataknya memiliki watak yang jahat. Lalu dia tidak mau bekerja, terus suka mencuri. Nah, jadi dia males-malesan orangnya, dia ingin mendapatkan sesuatu hal tapi tidak di jalan yang benar ya. Untuk apa katanya dia capek-capek bekerja ya, lebih baik mencuri saja jadi nggak capek. Nah, itulah sifat dari tikus, watak dari tikus tersebut ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mata pelajaran IPA. Di sini menyebutkan kegiatan pelestarian sumber daya alam ya. Oke, perlu kalian ketahui pekerja apa saja yang membantu masyarakat dalam menjaga lingkungan. Nah, pekerja apa saja yang membantu masyarakat dalam menjaga lingkungan. Nah, pekerjaan yang dimaksud itu adalah pekerjaan menjadi aktivis lingkungan. Apa itu teacher aktivis lingkungan? Aktivis lingkungan itu bekerja dari suatu lembaga atau organisasi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Nah, adapun contoh tugas mereka itu mengawasi hutan-hutan yang dilindungi agar tidak rusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu salah satu contoh tugas
aktivis lingkungan tadi, mengawasi hutan-hutan yang dilindungi agar tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang kalian buka halaman selanjutnya, halaman 16. Nah, di sini ada tabel, Nak. Di sini ada tabel, kita mengamati ya beberapa sumber daya alam yang ada di sekitar ya. Nah, lalu seperti apa kira-kira contoh kegiatan pelestarian alam? Misalkan di sini sungai, Nak. Nah, di sini ada sungai. Sungai contoh kegiatan pelestariannya supaya sungai agar tetap lestari, yaitu di sini sudah tertulis tidak membuang sampah ke sungai, ya, tidak membuang sampah ke sungai. Lalu selain tidak membuang sampah ke sungai itu ada lagi, Nak, ya, kegiatan pelestarian terhadap sungai ini, yaitu tidak membuang limbah rumah tangga, ya. Lalu ya supaya sungai ini tetap bersih dan terjaga ya, membersihkan sungai ya. Nah, di sini ada sumber daya alam tanah. Contoh kegiatan pelestariannya mengurangi penggunaan pupuk kimia. Nah, selain mengurangi penggunaan pupuk kimia, contoh kegiatan apa lagi ya pelestariannya supaya tanah ini agar tetap lestari? Yaitu selain mengurangi penggunaan pupuk kimia, itu ada lagi, Nak, misalkan melestarikan cacing ya sebagai upaya penyuburan tanah. Nah, itu salah satu contoh kegiatan pelestariannya. Lalu selain melestarikan cacing sebagai upaya penyuburan tanah, ada lagi memberikan pupuk alami seperti kompos ya. Oke, selanjutnya tumbuhan. Nah, contohnya melakukan penghijauan. Nah, ada pun contoh lain, Nah, contoh lain selain melakukan penghijauan ini, melakukan reboisasi dan bisa juga menjaga dan merawat tumbuhan ya. Nah, selanjutnya udara. Udara ya, contoh di sini mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk mencegah polusi udara ya. Nah, selain contoh tersebut ada lagi contoh lainnya, Nak. Misalkan ya, menanam tanaman hias. Lalu selain menanam tanaman hias, bersepeda atau berjalan kaki. Nah, ini ada kaitannya tadi, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ya. Nah, itu tadi kita harus bersepeda atau berjalan kaki. Kenapa kita harus bersepeda atau berjalan kaki? Karena bersepeda tidak menimbulkan polusi ya. Berjalan kaki juga tidak menimbulkan polusi. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran 4. Di sini kita belajar lagi mengenai bahasa Indonesia ya. Memberi pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita. Nah, bagaimana ya cara memberi pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita? Nah, caranya adalah membaca cerita, Nak. Membaca cerita tersebut lalu pahami isi bacaan cerita tadi, pahami. Lalu setelah kita baca, kita pahami, lalu pahami juga alur ceritanya ya. Setelah kita pahami alur ceritanya, pahami sifat tokoh masing-masingnya, Nak. Pahami ya. Lalu dan terakhir tentukan pendapat ya. Nah, pendapat dapat berupa kritikan atau saran ya. Oke, selanjutnya pelajaran PKN. Nah, di sini ya pada pelajaran PKN ini ya kita bercerita dengan makna sila Pancasila ya. Oke. Di sini bacalah kembali cerita pemulung yang jujur. Apakah menurutmu sikap Pak Yana sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Nah, ya pemulung yang jujur ya. Nah, di sini Nak halaman 19 teksnya pemulung yang jujur ya. Di sini kita menentukan sikap Pak Yana ya. Nah, sudah teacher baca ya teks pemulung yang jujur ini ya. Kalau menurut teacher sikap Pak Yana itu jujur. Ya, kenapa jujur? Karena Pak Yana mengembalikan tas yang terjatuh ya. Mengembalikan seorang ibu muda tidak sengaja tasnya terjatuh. Lalu dilihatlah oleh Pak Yana. Lalu Pak Yana langsung memanggil ibu muda itu dan mengembalikan tas yang telah terjatuh ya. Jadi sikap Pak Yana ini termasuk sikap yang jujur ya. Sikap jujur ini merupakan sila pertama Pancasila ya. Sila pertama Pancasila. Nah, sifat jujur ini banyak manfaatnya, Nak.
ya. Berperilaku itu banyak manfaatnya banyak manfaatnya dalam kehidupan, ya. Kalau kita memiliki sikap jujur, ya, manfaatnya kita dipercayai oleh orang lain. Lalu dengan memiliki sikap yang jujur, kita mempunyai banyak teman. Terus membuat hati tenang, ya, dan disenangi oleh keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Nah, jadi dimanapun kita berada, ya, kita bersikaplah jujur, ya, terhadap siapa saja, karena sikap jujur itu sangatlah penting, ya, sangat penting bagi diri kita sendiri, ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan teacher mengenai pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Semoga apa yang teacher jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat pagi.